Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya Asmal Arbi di channel Asmal ID. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara melimitasi bandwidth dengan beberapa segmen jaringan lokal pada perangkat router Mikrotik. Dan di video ini juga akan saya bahas bagaimana caranya agar traffic antar segmen jaringan lokal yang melewati perangkat router Mikrotik tidak terkena limitasi bandwidth karena adanya konfigurasi pembagian bandwidth menggunakan Simple Queue. Oke, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Oke, langsung saja mari kita lihat pembahasannya. Oke, berikut ini adalah skema jaringan yang saya gunakan pada video pembahasan kali ini. Di sini terdapat satu unit perangkat router boot Mikrotik, satu unit koneksi jaringan internet dengan kecepatan download sebesar 10 megabit per second dan upload sebesar 2 megabit per second. Dan di skema jaringan ini terdapat dua segmen jaringan lokal. Yang pertama segmen jaringan LAN 1 dan yang kedua adalah segmen jaringan LAN 2. Untuk instalasi pemasangan kabel pada perangkat router boot Mikrotik, yang pertama dari port Ether 1 ini saya hubungkan ke modem atau ke sumber jaringan internet. Yang kedua dari port Ether 2 saya hubungkan ke perangkat switch yang terdapat pada segmen jaringan LAN 1. Yang ketiga dari port Ether 3 saya hubungkan ke perangkat switch yang terdapat pada segmen jaringan LAN 2. Nah, di skema jaringan ini terdapat simbol garis berwarna hijau ini ya. Garis ini menggambarkan proses bypass traffic antar segmen jaringan lokal yang melewati perangkat router boot Mikrotik ini. Oke, saya jelaskan sedikit. Ketika kita akan mengimplementasikan beberapa segmen jaringan lokal ke dalam satu unit perangkat router boot Mikrotik seperti yang terdapat pada skema jaringan ini, apalagi di dalam perangkat router boot Mikrotik ini terdapat konfigurasi pembagian bandwidth internet menggunakan Simple Queue. Dan pada dasarnya Simple Queue ketika melakukan limitasi penggunaan bandwidth internet adalah berdasarkan target address yang diinputkan ke dalam sistem tersebut. Nah, tentu saja konfigurasi ini tidak hanya membatasi penggunaan bandwidth internet ya, tetapi traffic yang berasal dari antar segmen jaringan lokal, misalnya dari jaringan lokal LAN 1 atau segmen jaringan LAN 1 ini mengirimkan file ke segmen jaringan lokal LAN 2 ya. Nah, traffic ini tentu saja akan terkena limitasi oleh Simple Queue. Nah, untuk mengatasi ini kita perlu menambahkan konfigurasi untuk membypass traffic antar segmen jaringan lokal agar tidak terkena limitasi oleh Simple Queue. Oke, yang pertama kita akan melakukan konfigurasi pada perangkat router boot Mikrotik ini agar perangkat ini terlebih dahulu terhubung ke jaringan internet, dan setelah itu kita akan melakukan konfigurasi untuk melakukan konfigurasi bypass traffic dan pembagian bandwidth berdasarkan segmen jaringan yang terdapat pada skema jaringan ini. Oke, kita buka aplikasi Winbox. Pastikan router boot Mikrotik yang akan kita konfigurasikan sudah terdeteksi di aplikasi Winbox. Jika sudah, klik di bagian MAC address. Karena router boot Mikrotik ini belum menyimpan konfigurasi apapun, kita gunakan login defaultnya yaitu admin dan passwordnya kosong. Klik connect. Yang pertama kita masuk ke menu interface, kita berikan penamaan untuk masing-masing interface. Yang pertama interface Ether 1, di sini saya beri nama Ether 1 internet karena interface ini yang menuju jaringan internet. Ether 2 saya beri nama Ether 2 LAN 1. Kemudian Ether 3 saya beri nama Ether 3 LAN 2. Klik OK. Close. Kita tambahkan IP address untuk masing-masing interface yang terdapat pada router boot Mikrotik ini ya. Masuk ke menu IP address, klik plus. Untuk penambahan IP address yang pertama, di sini kita akan menambahkan IP address untuk interface Ether 1 yang menuju jaringan internet. Nah, untuk format IP addressnya silakan disesuaikan dengan format IP address yang diberikan oleh pihak ISP. interface
interface-nya kita ganti menjadi Ether 1 internet. Klik apply, klik OK, klik plus lagi. Kita tambahkan IP address untuk interface Ether 2 seperti yang terdapat pada skema jaringan ini dengan IP address 192.168.5.1/24. Interface-nya adalah Ether 2 LAN 1. Klik apply, klik OK. Kita klik plus lagi. Kita tambahkan IP address untuk interface Ether 3 LAN 2 dengan IP address 192.168.6.1/24. Interface-nya Ether 3 LAN 2. Klik apply, klik OK. Masuk ke menu IP, routers, klik plus, kita tambahkan gateway-nya sesuai dengan format gateway yang diberikan oleh pihak ISP. Klik apply. Oke, statusnya Reachable Ether 1 internet. Klik OK, klik close. Kita tambahkan DNS-nya, masuk ke menu IP, DNS, klik di bagian servers. Kita isikan DNS yang ingin kita gunakan. Di sini saya menggunakan DNS Google ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan DNS yang berbeda dari yang saya gunakan, silakan. Karena pada dasarnya penggunaan DNS tidak ada patokan ya dalam melakukan konfigurasi mikrotik. Oke, sudah. Checklist di bagian allow remote request. Klik apply, klik OK. Sekarang kita cek apakah router boot mikrotik ini sudah bisa terhubung ke jaringan internet atau belum. Buka new terminal, ketikkan ping spasi google.com, enter. Oke, reply, Ctrl C untuk menghentikan, klik close. Sekarang kita aktifkan fitur NAT-nya agar internet yang diterima interface Ether 1 ini bisa diteruskan ke interface yang menuju jaringan lokal. Masuk ke menu IP, firewall, di tab NAT, klik plus. Pada bagian new NAT rule, di tab general, chain-nya source NAT, out interface-nya kita arahkan ke Ether 1 internet. Action-nya kita pilih masquerade. Jika sudah, klik apply, klik OK, klik close. Nah, sampai di sini konfigurasi untuk menghubungkan perangkat router boot mikrotik ini menuju jaringan internet sudah selesai. Pada konfigurasi kali ini, saya tidak akan menambahkan konfigurasi DHCP server untuk klien ya. Jadi, di sini saya akan melakukan konfigurasi IP address untuk masing-masing klien secara manual atau dengan menggunakan IP address mode statik ya. Oke, yang pertama saya akan menambahkan IP address untuk laptop atau PC yang saya gunakan ini. Untuk format IP address-nya, karena laptop atau PC yang saya gunakan ini berada pada segmen jaringan LAN 1, maka di sini laptop yang saya gunakan ini akan saya fungsikan sebagai klien 1 dari segmen jaringan LAN 1 dengan IP address 192.168.5.2. Oke, untuk default gateway-nya 192.168.5.1. Preferred DNS-nya kita isikan, dan alternate DNS-nya juga sama, kita isikan. Klik OK, klik OK, close. Nah, sekarang coba saya cek ya apakah laptop saya ini sudah bisa mengakses internet atau belum. Tekan tombol Windows R pada keyboard, ketikkan cmd, enter. Tekan ping spasi google.com, enter. Oke, reply. Coba saya buka web browser. Nah, ini sudah bisa mengakses internet ya. Nah, coba saya cek ya dengan menggunakan speed test untuk melihat kecepatan download maksimum dan kecepatan upload maksimum dari koneksi jaringan internet yang saya gunakan.
Oke, bisa dilihat untuk kecepatan download maksimumnya di sini sih 9, berapa gitu ya. Sebenarnya sih 10 ya, namanya juga koneksi Aptu ya. Ya nggak selalu pasti dapat 10 ya, walaupun saya berlangganan yang 10 megabit per second gitu. Begitu juga yang uploadnya, di sini tertulis 1,8 1,9 ya, walaupun saya berlangganannya itu adalah dengan kecepatan upload sebesar 2 megabit per second. Nah, begitulah kekurangan dari menggunakan koneksi jaringan internet dengan kecepatan Aptu ya. Aptu, bukan dedicated gitu ya. Oke, untuk kecepatan download dan upload sudah kita ketahui, walaupun sebenarnya ini nggak sesuai dengan nilai bandwidth yang kita gunakan ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi atau penyetingan IP address untuk klien yang lainnya. Oke, penyetingan IP address untuk masing-masing PC klien yang terdapat pada skema jaringan ini sudah selesai. Dan sekarang kita akan menambahkan konfigurasi untuk membypass traffic antar segmen jaringan lokal dan menambahkan konfigurasi untuk pembagian bandwidth sesuai dengan segmen jaringan yang terdapat pada skema jaringan ini. Oke, kita kembali lagi masuk ke Winbox, masuk ke menu queues di Simple Queue ya. Nah, di Simple Queue ini kita klik plus. Yang pertama kita akan menambahkan konfigurasi untuk membypass traffic segmen jaringan lokal. Di sini bagian name-nya kita beri nama bypass traffic LAN 1 LAN 2. Untuk target address ini bebas ya, mau kita isikan network address yang mana di antara network address yang terdapat pada segmen jaringan lokal ini. Bisa kita gunakan network address yang terdapat pada interface Ether 2 LAN 1 ataupun bisa juga menggunakan network address dari interface Ether 3 LAN 2. Nah, untuk target addressnya di sini saya akan mengisikannya dengan network address dari interface Ether 2 atau network address dari segmen jaringan LAN 1. Untuk destinationnya, di sini kita isikan network address dari interface Ether 3 atau network address dari segmen jaringan LAN 2. Oke. Untuk max limit, target upload dan target download di sini kita sesuaikan dengan kemampuan transfer dari perangkat atau komponen LAN card ataupun Ethernet card yang terdapat pada PC atau laptop yang kita gunakan. Karena Ethernet card atau LAN card yang digunakan laptop saya ini memiliki kecepatan transfer maksimum hanya 100 megabit per second, maka di sini saya isikan dengan nilai 100 megabit per second. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi bypass traffic antar segmen jaringan lokal. Sekarang kita tambahkan konfigurasi untuk pembagian bandwidth berdasarkan segmen jaringan yang terdapat pada skema jaringan ini. Kita klik plus. Yang pertama kita akan menambahkan inner queue untuk distribusi bandwidth yang terdapat pada skema jaringan ini. Nah, untuk di bagian name-nya di sini kita isikan total bandwidth. Untuk targetnya kita isikan network address yang mewakili dari kedua network address yang terdapat pada kedua segmen jaringan lokal ini. Nah, untuk max limit target uploadnya kita sesuaikan dengan yang terdapat pada catatan di skema jaringan ini, yaitu sebesar 2 megabit per second untuk upload dan downloadnya adalah sebesar 10 megabit per second. Nah, jika sudah, klik apply, klik OK.
Selanjutnya kita akan menambahkan live queue dari masing-masing segmen jaringan lokal yang terdapat pada skema jaringan ini. Yang pertama kita akan menambahkan live queue dari segmen jaringan LAN 1. Kita beri nama LAN 1. Kita tambahkan target addressnya 192.168.5.0/24. Nah, ini adalah network address dari interface Ether 2 atau network address dari segmen jaringan LAN 1. Untuk max limitnya ini langsung saja kita bagi ya dari total alokasi bandwidth yang tersedia di sini. Untuk max limit target uploadnya adalah sebesar 1 megabit per second dan downloadnya adalah sebesar 5 megabit per second. Pindah ke tab advance. Di bagian parent kita arahkan ke total bandwidth. Oke, sudah, klik apply, klik OK. Selanjutnya kita tambahkan live queue dari segmen jaringan LAN 2. Klik plus. Kita beri nama LAN 2. Untuk targetnya adalah 192.168.6.0/24. Untuk max limit target uploadnya sebesar 1 megabit per second dan downloadnya adalah sebesar 5 megabit per second. Nah, ini target address adalah network address dari interface Ether 3 atau network address dari segmen jaringan LAN 2. Pindah ke tab advance. Untuk parentnya kita arahkan ke total bandwidth, klik apply, klik OK. Nah, untuk konfigurasi penambahan live queue sudah selesai. Sekarang kita akan menambahkan child queue dari masing-masing live queue. Klik plus. Di tab general ya, name-nya yang pertama kita akan menambahkan klien 1 dari live queue LAN 1. Sini saya beri nama klien 1 LAN 1 dengan target address seperti yang terdapat pada skema jaringan. Di klien 1 ini IP addressnya adalah 192.168.5.2. Untuk target uploadnya kita sesuaikan dengan yang terdapat pada live queue LAN 1. 1 megabit untuk upload dan download sebesar 5 megabit per second. Pindah ke tab advance. Untuk target upload limit add-nya ini adalah hasil pembagian dari total alokasi bandwidth yang terdapat pada live queue LAN 1. Nah, karena kliennya ada 2, di sini kita bagi menjadi 2 ya dari 1 megabit per second ini, sehingga kecepatan uploadnya adalah sebesar 512 kilobit per second dan downloadnya sebesar ini 5 megabit per second ya. Berarti kalau dibagi 2 2,5 megabit per second. Kalau diubah ke kilobit per second berarti 2560 kilobit per second. Nah, parentnya kita arahkan ke LAN 1. Oke, sudah, klik apply. Ini kita copy saja untuk mempercepat. Yang ini kita beri nama klien 2 LAN 1. Untuk IP addressnya, kalau di klien 1 tadi akhirannya adalah 2, maka di klien 2 ini akhirannya adalah 3. Nah, untuk max limitnya sama ya. Untuk uploadnya 1 megabit per second dan target downloadnya adalah sebesar 5 megabit per second. Di tab advance, limit add target uploadnya 512K dan limit add target downloadnya adalah sebesar 2560K atau 2,5 megabit per second. Untuk parentnya LAN 1 ya. Klik apply, klik OK. Oke, sudah selesai penambahan child queue dari live queue LAN 1. Sekarang kita tambahkan child queue dari live queue LAN 2. Klik plus. Nah, caranya hampir sama ya, nggak ada yang beda, sama caranya, cuma yang membedakan adalah name dan targetnya. Pertama ini klien 1 LAN 2, targetnya sesuai dengan yang ada di skema jaringan. Oke, klien 1 memiliki IP address 192.168.6.2.
untuk target uploadnya sesuai dengan target upload max limit yang ada di libqueue LAN 2 1 megabit per second. Untuk target download max limitnya yaitu 5 megabit per second. Pindah ke tab advance. Limit add target uploadnya 512K, dan untuk target download limit add-nya adalah sebesar 2560 kilobit per second. Untuk parentnya kita arahkan ke LAN 2. Klik apply, kita copy. Nah, ini kita beri nama itu di bagian name-nya client 2 LAN 2. Untuk target addressnya sesuai dengan skema jaringan. Kalau di client 1 akhirannya 2, maka di client 2 akhirannya adalah 3. Oke, untuk target upload 1 megabit per second untuk max limitnya ya. Untuk target download sebesar 5 megabit per second untuk max limitnya. Pindah ke tab advance. Limit add target upload 512K, dan limit add target downloadnya adalah sebesar 2,5 megabit per second atau 2560K. Oke, parentnya adalah LAN 2. Klik apply, klik OK. Nah, sampai di sini konfigurasi penambahan pembagian bandwidth sudah selesai. Sekarang kita akan melakukan pengujian apakah konfigurasi yang telah kita tambahkan ini sudah berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Nah, yang pertama saya akan melakukan pengujian untuk pembagian bandwidthnya terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan laptop saya terlebih dahulu untuk melakukan pengujiannya. Saya akan melakukan proses speed test untuk melihat kecepatan download maksimum yang diperoleh PC atau laptop yang saya gunakan ini. Kalau di awal tadi sebelum dilakukan proses pembagian bandwidth, kecepatan download maksimum yang saya peroleh adalah sebesar 10 megabit per second. Nah, setelah dilakukan pembagian bandwidth seperti ini, harusnya saya memiliki kecepatan download maksimum paling besar adalah sebesar 5 megabit per second. Jika kondisinya yang menggunakan internet di segmen jaringan LAN 1 ini hanya laptop atau PC yang saya gunakan. Nah, karena yang menggunakan internet saat ini hanya laptop atau PC yang saya gunakan pada segmen jaringan LAN 1, maka seharusnya saya memiliki kecepatan download maksimum sebesar 5 megabit per second. Oke, kita tes. Oke, coba saya buka menu tools, Tors. Nah, di sini coba saya arahkan ke interface Ether 2 LAN 1 ya. Ini coba saya hilangkan checklist yang lainnya. Saya isikan network address dari interface Ether 2 LAN 1 ya. Oke, klik start. Oke, sudah berjalan. Coba saya klik go. Oke, pingnya bagus ya. Oke, kecepatan maksimum yang saya peroleh di simple queue tertulis 5 megabit per second ya di sini ya. Untuk uploadnya kita lihat. Nah, 0,8 ya. Nah, kalau di simple queue tertulis 1 megabit per second di sini. Nah, ini peda merah. Ini sudah digunakan sepenuhnya ya. Sebesar 1 megabit per second. Nah, di sini juga di Tors juga sudah terbaca. Nah, dan sekarang coba saya lakukan pengujian untuk segmen jaringan LAN 2 ya, mana kedua klien tersebut mencoba untuk mengakses YouTube secara bersamaan. Di sini coba saya ubah to source addressnya sesuai dengan interface Ether 3 LAN 2, dan interface-nya di sini saya ganti menjadi Ether 3 LAN 2. Klik start. Oke. Di
klien 1 LAN 2 dan klien 2 LAN 2 di sini sama-sama buka YouTube ya. Oke, di sini sudah berjalan ya traffic yang terdapat pada segmen jaringan LAN 2 antara klien 1 dan klien 2 yang terdapat pada segmen jaringan LAN 2 ini sudah sama-sama menggunakan bandwidth internet. Nah, bisa dilihat di sini menggunakan internet dengan kecepatan download rata-ratanya adalah sebesar 2,5 megabit per second ya. Walaupun sesekali di antara keduanya memiliki atau menggunakan bandwidth internet lebih besar gitu. Tapi secara garis besar dari total alokasi bandwidth yang diberikan kepada segmen jaringan LAN 2 ini dibagi secara merata sesuai dengan jumlah klien yang terdapat pada segmen jaringan LAN 2 ini. Nah, oke. Untuk pengujian pembagian bandwidth saya rasa cukup. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengujian apakah traffic antar kedua segmen jaringan lokal ini masih terkena limitasi bandwidth atau tidak setelah kita menambahkan konfigurasi bypass traffic LAN 1 LAN 2 ini. Untuk melakukan pengujiannya, pada klien 1 yang terdapat pada segmen jaringan LAN 2 ini sudah melakukan proses sharing data atau sharing file, di mana file tersebut nantinya akan kita kopikan ke klien 1 yang terdapat pada segmen jaringan LAN 1 ini. Nah, dari proses tersebut nantinya kita akan mengetahui apakah traffic antar kedua segmen jaringan lokal ini masih terkena limitasi bandwidth atau tidak. Caranya, tekan tombol Windows R, ketikkan dengan format \2 kali dan diteruskan dengan IP address dari PC yang melakukan sharing file, yaitu 192.168.6.2. Nah, ini adalah IP address dari PC klien 1 yang terdapat pada segmen jaringan LAN 2. Klik OK. Kita cari filenya. Nah, ini dia filenya. Ukuran filenya adalah sebesar 15,3 GB ya. Nah, file ini akan kita kopikan ke laptop yang saya gunakan ini. Klik kanan, copy. Kemudian saya kopikan ke folder dokumen yang terdapat pada laptop yang saya gunakan ini. Saya pastekan di sini. Oke, prosesnya sudah mulai berjalan. Coba kita lihat di Simple Queue. Nah, oke, trafficnya sudah mulai berjalan. Bisa dilihat. Nah, kecepatan transfernya adalah sebesar 97,7 megabit per second. Nah, dan trafficnya diarahkan ke konfigurasi bypass traffic LAN 1 LAN 2. Nah, bagaimana jika proses pengiriman file ini atau proses pengkopian file ini kita pause ya? Maka traffic yang ada di konfigurasi bypass traffic LAN 1 LAN 2 ini akan berhenti. Jika kita lanjutkan lagi proses pengkopiannya, maka trafficnya akan berjalan kembali. Nah, bagaimana jika konfigurasi bypass traffic LAN 1 LAN 2 ini kita disable ya? Coba di sini kita disable. Nah, secara otomatis trafficnya akan dialihkan ke konfigurasi limitasi bandwidth ya di sini. Nah, kecepatan transfer juga menurun drastis ya, mengikuti dari konfigurasi yang terdapat pada konfigurasi limitasi bandwidth ini. Nah, bisa dilihat traffic antar kedua segmen jaringan lokal ini terkena limitasi jika kita tidak mengaktifkan konfigurasi bypass traffic LAN 1 LAN 2 ini. Jika kita aktifkan kembali, maka trafficnya akan dikembalikan ke
konfigurasi bypass traffic LAN 1 LAN 2 ini. Nah, bisa dilihat trafficnya kembali naik lagi. Nah, trafficnya tetap berjalan di bypass traffic LAN 1 LAN 2 ya. Oke, coba kita disable lagi. Nah, trafficnya akan menurun secara drastis ya. Dan trafficnya mengikuti dari konfigurasi limitasi bandwidth yang terdapat di Simple Queue ini. Gitu. Nah, kalau kita aktifkan kembali konfigurasi bypassnya, maka trafficnya akan naik kembali. Oke. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai pembahasan yang terdapat pada video ini, silakan isikan di kolom komentar. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, silakan klik like dan share ke teman-teman yang lainnya agar bisa sama-sama belajar di channel ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru di channel ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.